Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Kali ini saya akan membawakan sebuah drama dari Korea Selatan judulnya No Way Out. Menceritakan tentang seorang manusia bertopeng memberikan sebuah challenge pada siapapun berdasarkan hasil dari sebuah roulette yang dia putar. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya? Tapi sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, No Way Out. Sakatap. Di sebuah tempat jagal, seorang pria bernama Jang Che terlihat sangat ketakutan bersembunyi dari kejaran seorang pria bernama Ji Hong. 형제야. 늑대사가 사. Ji Hong kembali mengejarnya meski dengan tubuh terluka dan keringat yang membanjiri boolnya. Ternyata Ji Hong hanya ingin memotong jejewir alias telinga si Jang Se saja agar bisa ditukar dengan uang 1 miliar. Jelas dong Jang Se menolak karena dia tidak ingin wajah imutnya jadi amit-amit karena kehilangan salah satu bagian tubuhnya. Tapi apa daya, Ji Hong akhirnya berhasil memotong telinganya, berjanji akan memberi Jang Ce bagian dari uang yang akan dia dapat. Ya, semua itu berawal dari sebuah siaran video yang memperlihatkan seorang pria bertopeng memutar roulette-nya. Sementara itu polisi bernama Jong Sik lagi pusing 7 keliling setelah menjadi korban sebuah investasi bodong. Udah mah kena tipu, dituduh terlibat pula dalam penipuan itu oleh para korban. Kan geblek. Dia pun langsung pergi mencari si Burhan, orang yang telah menipunya, sampai-sampai dia nekat menerobos masuk ke arena judi, ngamuk-ngamuk mencari si Burhan. 아 진짜. 지금 장사하는데 지금 뭐 하는 거야? Namun, menurut si Ciro, pemilik arena judi, si Burhan sudah kabur ke luar negeri. Membuat Jong Sik kesal, persis dengan peribahasa bak jatuh tertimpa podol. Tak lama kemudian, istrinya menelpon memberitahu kalau dirinya ingin menjual alat musik anaknya karena sudah tidak ada uang untuk bayar uang sekolah. Bahkan rumahnya pun akan dilelang jika masih tidak bisa bayar utang ke rentenir, belum lagi MBK, Bank Emok, dan Bank Miun. Membuat kepala Jong Sik rasanya seperti balon warna hijau. Jong Sik pun berusaha mencari pinjaman dari mulai aku laku, kredipo, bahkan sampai kapten polisi pun dicoba buat pinjam 100, namun sialnya jong semua. 한 500만 원만 내가 돈이 어딨어 이 새끼야. 난 막혔어 대출. 어때면서요? 대출도 안 되는 것뿐만 뭘. Tak lama berselang, Jong Sik mendapat laporan dari rumah sakit terkait adanya korban yang telinganya dipotong, yang tidak lain adalah si Jang Ce. Alhasil, meski sedang lagi banyak pikiran, Jong Sik tetap pergi ke rumah sakit. Di sana, polwan muda bernama Imas telah menunggu, menjelaskan bahwa korban dibawa ke rumah sakit oleh seseorang. Dan menurut keterangan dokter, itu bukanlah sebuah kecelakaan karena bekas potongannya terlihat sangat rapi seperti dilakukan oleh seorang ahli. Karena penasaran, mereka pun segera melihat rekaman CCTV. Bingung karena orang yang membawa si korban ke rumah sakit terlihat memegang telinga. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa potongan telinganya tidak ditinggalkan di rumah sakit saja bersama korban? Ini malah terlihat dibawa pulang. Apa mungkin mau dijadiin coel sambal atau dimasak dengan Indomie? Entahlah, yang jelas setelah sampai di rumah,
Ji-hong langsung mengirimkan foto telinga tersebut ke si manusia bertopeng. Malamnya, setelah menyelidiki mobil truk yang membawa Jang Che ke rumah sakit, Jong-sik akhirnya berhasil menemukan rumah si Ji-hong. Tapi karena gak ada orang dan pintunya gak dikunci, Jong-sik pun masuk ke dalam tanpa mengucapkan assalamualaikum. 김지영 씨. Dia langsung terkejut menemukan adanya potongan telinga di atas meja. Saat memeriksa lemari, dia menemukan sebuah koper dan dibuat terperangah saat melihat isinya. Masalahnya, yang punya rumah datang 네, 저 경찰입니다. dan saat tahu kalau di rumahnya ada polisi, Ji-hong pun langsung ketakutan segera berlari. Padahal Jong-sik hanya ingin meminta keterangan. Naas bagi Ji-hong, saat melewati tangga, dia malah terjatuh dan harus tewas seketika. Awalnya, Jong-sik ingin segera melaporkan kejadian ini ke kantor, tapi ketika melihat CCTV di sana rusak dan teringat dengan isi koper yang ada di rumah Ji-hong, dia pun memutuskan untuk mengambil koper terlebih dahulu, kemudian menelepon polisi untuk membuat laporan. Setelah menjelaskan awal mula kronologi kejadian pada Letnan Dadang, Jong-sik pun memilih untuk pulang duluan. 몸 관리 잘해. Di sisi lain, Jang Che yang kabur dari rumah sakit berusaha menghubungi Ji-hong meminta bagiannya. Tapi saat mengetahui Ji-hong telah almarhum, dia jadi kebingungan kemana dia harus mencari uang itu. Jong-sik sendiri yang baru sampai di parkiran apartemennya kembali memeriksa koper yang ternyata berisi uang 1 miliar. Anjir, setan emang tahu aja siapa-siapa orang yang lagi butuh duit ya. Di sisi lain, Jang Che kepikiran ingin memeriksa rekaman dashboard truk milik Ji-hong yang terparkir di depan rumah itu. Dan akhirnya dia tahu kalau yang mengambil uang tersebut adalah polisi bernama Jong-sik. Besoknya, Neng Kokom, istri Jong-sik, sangat terkejut menemukan uang 7 juta di dalam tas suaminya. Jong-sik tentu saja gak mungkin menceritakan dari mana uang itu berasal. Ngaku kalau uang itu berasal dari investasi bodong karena pelakunya telah ditangkap. Jelas dong, Neng Kokom senang karena dia gak perlu lagi menjual alat musik milik suami anaknya. Di rumah sakit, si Imas dapat kabar dari resepsionis kalau Jang Che melarikan diri dari kamar tidurnya. Di saat yang sama, Jong-sik ingin menutup kasus potong telinga ini karena pelaku pemotongan alias si Ji-hong telah tewas di sliding anak tangga. Jadinya ketika Imas memberi laporan bahwa Jang Che telah kabur dari rumah sakit, Jong-sik sudah tak peduli lagi karena kasusnya sudah ditutup. Toh si Jang Che sebagai korban tidak menuntut apa-apa. Sekarang yang terpenting buat Jong-sik adalah memastikan uang yang ada di dalam bagasi mobilnya aman sentosa. Tak sadar, gerak-geriknya sedari tadi selalu diawasi oleh si Jang Che. Singkatnya, semua kesatuan anggota polisi mulai dari detektif, polisi patroli hingga polisi tidur dikumpulkan oleh kepala polisi karena akhir-akhir ini dunia per-YouTuban dihebohkan dengan kemunculan sosok pria bertopeng yang membagikan hadiah kepada orang yang berhasil menyelesaikan misi sesuai dengan putaran roulette. Seketika Jong-sik terkejut
teringat keterangan dokter tentang hilangnya telinga si Jang Ce. Ngerti dari mana asal uang 1 miliar itu. Kelakuan si manusia bertopeng itu membuat kepala polisi merasa resah, apalagi muncul video baru kalau si manusia bertopeng akan membagikan uang 1 miliar di lapangan si Jagur yang berada di pusat kota tepat jam 5 nanti. Untuk membuktikan bahwa hadiah yang selalu dia berikan benar adanya. 2시간 남았네. 그냥 미친놈이 헛소리하는 겁니다. 그러다 시민들 다치기라도 하면 어쩌려고. 대응해야 된다. 손. Dengan demikian, meski adanya pro kontra, para aparat kepolisian akhirnya dikerahkan untuk berjaga di sekitaran lapangan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sana, warga dan para vlogger sudah berkumpul. Selain untuk membuktikan kebenaran si pria bertopeng, mereka juga ingin mendapatkan uangnya. Dan benar saja, meski sedikit telat, 3 buah drone membawa 3 balon raksasa ke tengah lapangan, dan orang-orang mulai tidak terkendali karena berebut ingin segera masuk. Jong Sik sendiri segera berlari ke tengah lapangan dan melihat hujan duit, orang-orang makin semangat menerobos hingga aparat pun kewalahan, bahkan banyak juga yang ikut mengambil uang tersebut. Uang bansos aja dikorupsi, apalagi ini uang dari langit. Hanya saja setelah itu mereka digiring ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan, dan tidak sedikit dari mereka yang menyembunyikan uang hasil saweran itu. Merasa semua orang sudah mempercayainya, tak berselang lama si manusia bertopeng kembali mengupload video yang membuat situasi kembali heboh. Dia pun mulai memberikan misi baru dengan memutar rolet sambil melihat di mana jarumnya berhenti. Dan yang menjadi targetnya sekarang adalah Kim Guko, narapidana yang dihukum 13 tahun penjara dan akan bebas 3 hari lagi. Menariknya, hadiah yang ditetapkan rolet itu sebesar 20 miliar won, membuat semua orang yang gila akan uang ini melotot. Namun, misinya kali ini adalah harus dibunuh. Dan si manusia bertopeng itu tak peduli bagaimana caranya si Guko dibunuh, karena yang pasti uang 20 miliar itu akan dia berikan, bahkan ketika si pemenang nantinya berada di penjara. 자살할 생각하지 말라고 전해줘. Understand? Sebelum lanjut, kita akan mundur dulu ke masa lalu, tepatnya 13 tahun yang lalu, saat Kim Guko menculik seorang pegawai bank bernama Min Jin, kemudian memperkeosnya hingga korban meninggal. Edan, emang sebesar apa sih tititnya? Kok sampai tewas gitu anjing? Akibat dari perbuatannya itu, lelaki biadab ini akhirnya ditangkap bersamaan dengan ditemukannya mayat Min Jin di sungai dekat tempat kejadian. Seperti orang yang kerasukan jurik jarian, ayah Min Jin yang datang juga ke TKP ngamuk menghajar si Guko sebelum pada akhirnya polisi menghentikannya. Mirisnya, Kim Guko hanya divonis 15 tahun penjara, bahkan setelah menjalani hukuman penjara 13 tahun, dia akan dibebaskan dengan alasan selama di penjara si koplok Guko berkelakuan baik
rajin menabung tapi tidak suka menolong. Gara-gara video si pria bertopeng yang menjadikan si Guko sebagai target, membuat kepala polisi pusing karena sejahat-jahatnya dan sebejat-bejatnya si Guko, tetap saja nyawanya harus dilindungi berdasarkan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Korea. Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya mereka sepakat untuk menangkap si pria bertopeng dan memberikan perlindungan kepada si Guko, meskipun dia tahu setiap keputusan yang diambil tak akan lepas dari pro dan kontra. Apalagi sesuatu yang viral pastinya akan dimanfaatkan oleh para politikus untuk dijadikan panggung unjuk gigi hadir di acara podcast-podcast. Seakan mereka paling peduli terhadap rakyat. Padahal nyatanya mereka tak jauh beda dengan ahli pasang gigi yang penuh dengan kepalsuan. 법원과 미리 얘기가 끝났다? 이게 경찰의 허풍이다. 하나는 대중들에게 겁을 줘서 뭐 범행 시도를 미리 뭐 일선에 보여주고 싶은 거죠. Singkatnya, hari kebebasan si Guko pun tiba dan tim Jong-sik yang ditugaskan untuk melindungi Guko kini tengah bersiap-siap. Tapi baru melihat mukanya aja, si Jong-sik udah emosi, apalagi saat Guko menolak untuk dikawal. 아저씨 보려고 아저씨 죽이려고. 저쪽이지 마 이 새끼야. 그만해. 왜 보세요? Saat keluar dari kantor, massa yang sudah standby dari bedug subuh berniat menyerang si Guko dengan senjata dapur. Beruntung, polisi berhasil menggagalkan setiap serangan. Gagal melempari orangnya, warga terus melampiaskan kekesalannya dengan melempari kaca mobil petugas menggunakan telur cacing calang. Untungnya tidak disertai terigu dan mentega karena bisa jadi mobilnya berubah jadi odading. Di tempat berbeda, Jang Ce melihat berita kerusuhan saat si Guko dibebaskan dari penjara. Terkejut karena orang yang mengawalnya adalah Jong-sik. Guko akhirnya mengetahui alasan kenapa banyak yang ingin membunuhnya karena nyawanya dihargai 20 miliar won. Untuk meredam amarah massa, polisi menyuruh Guko agar minta maaf di hadapan media. 자세한 현장 상황은 이어서 전해드리도록 하겠습니다. Dan layaknya artis sinetron Amar Joni, Guko langsung menangis di hadapan para awak media menyesali perbuatannya di masa lalu. Jong-sik terlihat kesal dengan orang ini, rasa-rasanya ingin memasukkannya ke air panas lalu mencabuti semua bulunya. Apalagi kelakuan si Guko saat di dalam rumah terlihat polontong atau belagu sekali, dengan santainya makan dan menolak saat akan dipasang alat pelacak. Bahkan Guko berani meledek Jong-sik sebagai polisi berbahaya. Meskipun di luaran sana banyak yang ingin membunuh Guko karena uang 20 miliar, tapi ada satu orang yang benar-benar ingin membunuh si koplok tanpa pamrih. Dia adalah Ibu Minjin yang dengan setia merawat suaminya yang mengalami gangguan jiwa sejak kematian Minjin. 왜 안 먹었어? 초콜릿 양 옆에 둘 테니까. 나 바보 아니야. Di hari berikutnya, Ma Yuyun, istri Guko, bersama pengacaranya datang memberikan surat cerai yang tentu saja ditolak si Guko karena dia masih ingin merasakan dahsyatnya goyangan ngebor sang istri. Ngamuk, berniat memukul si pengacara, tapi keburu dihadang polisi. 동화도 아빠 같은 거 필요 없다고 했으니까 말하려고 왔어. Bukan si Guko namanya, kalau gampang nyerah, dia berjanji suatu saat nanti
akan merebut hak asuh anak dari tangan istrinya. Malamnya, Ibu Minjin terlihat sedang menyiapkan anak panah yang sudah dia lumuri dengan racun ikan. Saya belum tahu maksudnya apa, buat berburu dinosaurus kah atau apa. Yang jelas, si Imas masih berusaha menyelidiki hilangnya Jang Ce dari rumah sakit. Dan dia sangat terkejut saat mengetahui fakta bahwa Jang Ce adalah seorang penguntit mesum yang pernah membuat korbannya mati bunuh diri. Nah, di parkiran apartemen, seorang security memergoki Jang Ce sedang mengotak-atik mobilnya. Membuat Jang Ce panik, lalu segera melarikan diri. Jong-sik yang mengetahui itu ikutan panik juga, segera ke sana untuk memastikan uang 1 miliarnya aman, kemudian memeriksa kamera di dashboard mobilnya. Karena merasa uangnya tidak aman lagi, dia pun segera memindahkan mobilnya, tapi tetap belum juga menemukan tempat yang aman. Tak berselang lama, Jong-sik ditelepon rekannya karena si Guko lagi-lagi ngamuk ingin keluar rumah. Mau tidak mau, Jong-sik pun bergegas ke sana. Di saat yang sama, Ibu Minjin sudah berada di pos pemeriksaan area rumah si Guko. Lalu dibiarkan masuk karena polisi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam mobilnya. Sesampainya di sana, Jong-sik rasanya ingin memakan hidup-hidup si Guko yang masih ngamuk gara-gara ingin belanja seperti orang normal pada umumnya. Karena susah dikendalikan, Guko akhirnya diizinkan belanja selama 5 menit sambil mendapat pengawalan dari polisi dan menyuruh semua pengunjungnya untuk keluar sementara. Beda halnya dengan Ibu Minjin yang memaksa tetap ingin masuk, beralasan butuh coklat karena penyakit gula darahnya sedang drop. Polisi pun akhirnya mengizinkannya masuk. Nah, setelah memastikan keberadaan si Guko, Ibu Minjin segera menembakkan panahnya tapi gagal. Masalahnya, panah yang nyasar itu sedikit menggores seorang polisi hingga membuatnya keracunan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Di kantor polisi, Jong-sik hanya bisa terdiam saat mengetahui kalau perempuan ini adalah ibu dari si Minjin, wanita yang tewas diperkosa oleh si Guko 13 tahun lalu. Apalagi kondisi si ibu sekarang sedang mengidap penyakit kanker. Ketika diinterogasi, si ibu tidak mau mengatakan apa-apa kecuali menanyakan keadaan polisi yang menjadi korban panahnya. Di tempat berbeda, seorang pria misterius tiba-tiba menaruh koper di depan rumah Ibu Minjin, dan itu adalah si manusia bertopeng. Pengacara bernama Lee Sang-bong terlihat sangat terpukul saat hakim memutuskan dia kalah dalam persidangan melawan seorang pengusaha bernama si Tompul. Dia pun terlihat berusaha menghibur kliennya, padahal sebenarnya sengaja mengalah karena dia sudah disuap oleh si Tompul. Ya, si Tompul tahu kalau saat ini Sang-bong lagi butuh uang setelah semua tabungan yang diinvestasikannya dalam proyek NCT sedang ditangguhkan karena bermasalah. Tak hanya itu, si Tompul juga menawarkan Sang-bong menjadi calon wali kota dari partai Bekok Colok yang sedang mencari figur untuk melawan wali kota Myeongja. Tapi Sang-bong menolaknya. Sang-bong kemudian pergi ke lokasi proyek NCT yang terbengkalai sambil tidak lupa meyakinkan istrinya agar tidak khawatir dan jangan terlalu memikirkan soal uang, meskipun dia sendiri sedang pusing. Sebagai seorang suami, Sang-bong emang baik merahasiakan kepusingan, keliuran, dan kegelisahannya dari sang istri karena dia tidak mau istrinya ikut khawatir.
Besoknya Sangbong meminta si Tompul untuk menemaninya menemui ketua partai Bekok Colok agar proyek NCT-nya yang molor dapat beroperasi kembali. Ketua partai pun setuju membantu, tapi pastinya gak gratis karena semua juga ada harganya. Kencing juga bayar, apalagi urusan proyek. Ya, entah apa yang mereka rencanakan, karena setelah ngobrol, Sangbong keluar dengan wajah ceria dan gak sengaja berpapasan dengan wali kota Myeongja. Saat sedang makan malam di kosannya, Sangbong seketika tertarik dengan berita penyerangan terhadap si Guko semalam. Apalagi ketika dia melihat video si manusia bertopeng yang menyesali kegagalan Ibu Minjin saat ingin membunuh si Guko. Tapi atas usahanya itu, si manusia bertopeng tetap memberikan uang 1 miliar kepada Ibu Minjin agar dia bisa menyewa pengacara. Sementara untuk hadiah uang sebesar 20 miliar masih akan tetap berlaku. Rentetan kejadian tersebut coba dimanfaatkan oleh wali kota Myeongja untuk menaikkan elektabilitasnya dengan menjanjikan keamanan bagi setiap warganya termasuk Guko. Melihat itu, seketika muncul ide di otak licik si Sangbong dan dia pun langsung menghubungi ketua partai. Ketua partai pun menyetujuinya asalkan elektabilitas Myeongja dapat dijatuhkan. Berjanji bila ini berhasil, maka si ketua akan melancarkan segala urusan proyek NCT-nya. Di sebuah rumah sakit, seorang pria bernama Gunawan sedang menjaga istrinya yang sedang sakit. Persoalannya, biaya untuk pengobatan istrinya sangatlah mahal, hampir menelan biaya 500 miliar. Jangankan punya, melihat aja uang sebanyak itu, Gunawan belum pernah. Malamnya, Jong-sik menemui si Rohim, meminjam mobil barunya agar dia bisa ikut nyimpen koper itu biar aman dari kejaran si Jang-che. Sementara itu, Sangbong yang sudah berada di seberang rumah si Guko melakukan orasi, menyatakan kalau dia adalah pengacara yang siap membela dan melindungi hak-hak si Guko. Hal itu dia lakukan untuk melawan Myeongja yang berada di pihak berseberangan. Balik lagi ke si Gunawan yang tiba-tiba teringat dengan hadiah 20 miliar yang ditawarkan manusia bertopeng jika berhasil membunuh si Guko. Dia pun diam-diam pergi ke laboratorium kimia kampusnya mengambil cairan metal nitrat, di mana cairan itu akan meledak jika terkena percikan api sedikit saja. Si Gunawan hampir saja ketahuan security. Untungnya dia punya bakat berbohong juga, mengatakan kalau dia hanya mengambil botol minum yang tertinggal. Tak lupa sambil membawa asam sulfat sebagai rencana cadangan. Karena si Guko belum juga meresponnya, Sangbong kembali berorasi, mengancam akan mempidanakan siapa saja yang berusaha merenggut kebebasan si Guko. Hingga pada akhirnya, usaha si Sangbong berhasil meyakinkan si Guko. Dan dengan entengnya, si Guko menyuruh Jong-sik agar membawa Sangbong kepadanya. 예, 김국 씨 안녕하십니까? 변호사 이상복. 내가 누구한테서 뭘 좀 뺏어오고 싶지. 들어와서 얘기합시다. 형사 바꿔봐. 에이, 나 정말 왜 일을 만들어 왜? Setelah itu, Jong-sik meminjam lagi kunci mobil si Rohim, alasan kalau dia ingin mencoba sendiri mobil baru tersebut. Di dalam rumah, si Guko akhirnya setuju menjadikan Sangbong sebagai pengacaranya. Sedangkan si Gunawan sedang membuat bom dari cairan metal nitrat yang bisa dikendalikan hanya dengan menggunakan sebuah pulpen. Untuk memastikan kalau bom yang dibuatnya berhasil atau tidak, Gunawan coba meledakkan sebuah gedung kosong bekas pabrik cilok dan hasilnya di kantor polisi, Yung-sok marah terhadap Jong-sik yang mengizinkan si Guko pergi belanja ke minimarket hingga dia membuat kegaduhan. Tapi Jong-sik yang udah mumet dengan permasalahan ini tak tinggal diam dan sempat melawan si Yung-sok sebelum si kapten membawanya keluar takut Jong-sik lepas kendali.
Tiba-tiba Jong-sik mendapatkan paket berisi sebuah flash disk dan saat dibuka, dia sangat terkejut karena itu merupakan rekaman saat Jong-sik membawa koper uang dari rumah Ji-hong. Tak berapa lama Jang Che menelpon menuduh Jong-sik telah membunuh Ji-hong lalu mengambil uang dari rumahnya. Jang Che meminta agar Jong-sik segera mengembalikan uang itu. Jika tidak, maka Jang Che akan menyebarkan rekaman tersebut ke media dan akan melukai anak beserta istrinya. Jong-sik yang panik segera menelepon si Imas, meminta alamat Jang Che lalu segera pergi ke sana. Mengandalkan keahliannya sebagai mantan copet, Jong-sik bisa dengan mudahnya membuka rumah Jang Che meski dalam keadaan digembok. Tapi sayang, dia tidak menemukan apapun selain boneka perempuan ini. Wah, anjing curiga. Jangan-jangan buat alat pengecerotan. Cerobohnya, Jong-sik malah memarkirkan mobilnya di depan rumah Jang Che hingga pada saat Jang Che pulang, dia tahu kalau di dalam rumahnya sudah ada Jong-sik. Beralih ke si Gunawan, setelah semuanya dirasa sudah siap, Gunawan meminta seorang kurir untuk mengantarkan paket yang berisi bom tersebut ke rumah si Guko dan harus tiba sebelum jam 7 malam. Balik lagi ke si Guko yang meminta si Sangbong yang kini jadi pengacaranya untuk merebut hak asuh anak dari tangan mantan istrinya. Tak hanya itu, dia juga meminta diberi senjata buat jaga-jaga, mengingat dirinya menjadi target buruan bagi orang-orang yang haus akan duit. Tanpa pikir panjang lagi, Sangbong menyetujuinya karena bagi Sangbong, semakin Guko brutal akan semakin menguntungkannya. Bahkan, Sangbong mengajak Guko keluar untuk minum tuak. Tentu saja Rohim yang bertugas melindungi si Guko tidak mengizinkan mereka pergi hingga pertengkaran di antara keduanya pun terjadi. Tak lama kemudian, paket yang dikirim Gunawan telah sampai di tujuan, tapi Sangbong tak mengizinkan paket itu masuk, alasan kalau Guko juga tak diizinkan keluar. Sedangkan si Gunawan yang sudah melihat paketnya berada dekat dengan si Guko berniat meledakkannya, tapi ya sepertinya ada yang salah atau mungkin juga karena jaraknya terlalu jauh. Di saat bersamaan, Jong-sik datang memarkirkan mobil si Rohim lebih dekat, kemudian memasukkan paket tersebut ke dalam mobil. Merasa kalau rencana pertamanya gagal, si Gunawan kemudian nekat menerobos pengamanan, berniat menyeram si Guko dengan air keras. Johnny yang menyadari itu berusaha menghalangi, namun tiba-tiba remote bom yang dibuang Gunawan tiba-tiba berfungsi. Lalu setelah itu, Jong-sik berusaha menyelamatkan si Johnny sambil marah kepada si koplok Guko karena lagi-lagi rekannya harus jadi korban dalam tugas ini. Sebelum peristiwa itu terjadi, ternyata ada sebuah kasus yang juga menyita perhatian publik di mana si wali kota Myeongja menjadi tersangka kasus suap dan korupsi sehingga dia dipanggil KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Namun saat di ruang penyidikan, Myeongja terlihat santuy aja karena petugas penyidiknya adalah Jaksa Behong, teman Myeongja waktu kuliah dulu. Bahkan Myeongja mengingatkan si Jaksa agar tidak memperumit kasusnya karena Myeongja tidak akan tinggal diam. Dan seperti biasa, ketika seorang pejabat terkena kasus, mereka berusaha akan mencari simpatik publik. Seperti halnya si Myeongja ini, yang memanfaatkan media untuk memutarbalikkan fakta, mengaku kalau dia telah dijebak oleh lawan politiknya. Tapi dia berjanji tak akan gentar demi masa depan kaum muda yang lebih baik. Agar bisa lolos dari kasus yang membelitnya, Myeongja meminta bantuan ketua partai Bekok Colok sebagai partai pemenang pemilu. Namun si ketua tidak mau menemuinya, membuat Myeongja marah. Apalagi stafnya menelepon bahwa Jaksa Behong dan anak buahnya telah berani menggeledah kantornya.
Karena frustasi, Myongja nekat menerobos tempat berlangsungnya acara penting, dan saat ketua partai sedang memberi sambutan, dengan barbarnya dia menjatuhkan karangan bunga agar ketua mau bertemu dengannya. Perlu diketahui, dulunya Myongja terpilih menjadi wali kota berkat partai Bekok Colok itu. Namun setelah duduk di kursi jabatan, Myongja keluar dari partai karena merasa dia sudah berkuasa. Jadinya si ketua kecewa lalu mencari cara untuk menjatuhkannya. Alih-alih membantu, si ketua malah menyarankannya untuk menyerahkan diri saja dan mengakui semua perbuatannya. Padahal Myongja juga tahu kalau si ketua dan para petinggi partai banyak juga yang terlibat. 니 그거 못 넘기잖아. 니도 같이 죽을 낀데. 응? 근데 그동안 니 같은 놈이 한둘이었을 것 같아. Stres karena tak kunjung menemukan jalan keluar dari permasalahannya, Myongja dan asistennya si Lupus minum tuak sambil joget-joget di kantornya. Hingga mereka dikejutkan oleh sebuah ledakan hasil racikan si Gunawan. 모산시의 안전. Seketika berita ledakan itu menjadi viral, di mana si Gunawan dan si Joni yang menjadi korban segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Sedangkan si Rohim, meskipun mobil barunya hancur, tapi dia tetap santai, toh mobilnya sudah masuk asuransi. Berbeda dengan si Jongsik yang pusing karena uang 1 miliarnya harus lenyap. Di kantor, Myongja ngamuk-ngamuk gak puguh judul karena para PNK atau pegawai negeri Koreanya tidak becus menangani masalah yang sedang terjadi. 다들 나가서 좀 움직여요. 주무부서, 업무분장, 담당자 이딴 소리 들지 마지 말고. 씨발 get out! Sedangkan si pria bertopeng kembali mengupload video baru yang isinya mengutuk tragedi peledakan bom yang telah menelan banyak korban sipil. Seketika Myongja mendapatkan ide cemerlang agar dia bisa mendapatkan simpati dari masyarakat. Kita ke rumah sakit. Kali ini si kapten berusaha menguatkan istri si Joni dan memberikan sedikit bantuan dari hasil iuran canceling teman-temannya, berharap bisa meringankan beban pengeluaran istri si Joni. Sementara Jongsik hanya menunggu di luar karena dia merasa bersalah atas musibah yang menimpa rekannya itu. Lain halnya dengan si Jang Ce yang kesal karena salah satu wanita yang sering dikuntitnya malah curhat blak-blakan di internet, sehingga keesokan harinya dia pergi ke tempat si wanita itu untuk mengawasinya. Sedangkan si Lupus menemui si Sangbong menyampaikan permintaan Myongja yang berani memberikan uang kepada si Guko sebanyak 1 miliar dengan dicicil selama 5 tahun asalkan si Guko mau meninggalkan kota ini. Jelas saja Sangbong tidak akan menyia-nyiakan peluang emas itu, menyuruh kliennya si Guko agar jual mahal dan meminta lebih. Untuk memuluskan rencananya, Myongja sengaja menemui kepala polisi meminta bantuan agar mengusir si Guko dari kotanya. Si kepala polisi tentu tak bisa menolak karena selain Myongja adalah wali kota, Myongja juga dikenal sebagai pimpinan yang otoriter dan goreng adat. 서로 윈윈하는 거 아닙니까? 시민들을 보호한 유능한 경찰. Nah, setelah dirasa semua persiapan telah 100%, mulai dari make up, media hingga buzzer, Myongja pun memulai aksinya dengan berpura-pura berduka cita untuk para korban bom kemarin dan juga untuk korban-korban Guko di masa lalu. Meskipun pada awalnya sempat dicemooh warga, namun Myongja berhasil membalikkan keadaan setelah dirinya berorasi sambil nangis. Mengatakan dia hadir di sana bukan sebagai wali kota, tapi sebagai teman dari para korban. Jadi rencananya dia akan mengusir Guko dan akan terus berlutut sebelum Guko bersedia menemuinya. Membuat semua orang yang menyaksikan peristiwa mengharukan itu balik mendukungnya. Sungguh akting yang sangat fantastis dan bombastis. Amanda Manopo mah lewat. Si Lupus pun merasa puas
melihat respon positif netizen terhadap aksi Myongja. Segera menyiapkan rencana selanjutnya, yaitu menyiapkan para buzzer dan influencer bayaran untuk beraksi. Saat malam tiba, buzzer yang sudah dipersiapkan mendatangkan seorang anak kecil agar seolah-olah menyemangati Myongja. Rencana itu sementara berjalan sukses karena Myongja langsung viral, begitu juga dengan elektabilitasnya yang langsung melambung dalam sekejap. Sesuai dengan skenario, Guko akhirnya muncul dan bersedia berdiskusi dengan Myongja, membuat semuanya kembali bersorak. Saat di dalam, Myongja kembali ke sifat aslinya dan langsung membahas pokok permasalahan. Tapi Sangbong meminta Myongja menyampaikan langsung ke Guko tentang uang 1 miliar yang akan dia berikan dengan cara dicicil. Asalkan Guko mau meninggalkan kota ini. Tak hanya itu, Myongja pun menjanjikan keuntungan lainnya jika dia terpilih kembali menjadi wali kota. Setelah sepakat, Myongja pun langsung keluar menyapa seluruh warga dengan senyuman. Namun sesaat kemudian Sangbong muncul lalu memutar rekaman suara percakapannya tadi. Merasa telah dijebak, Myongja akhirnya masuk kembali lalu menyerang si Guko. Guko menjelaskan kalau nyawanya aja bernilai 20 miliar, jadi mana mungkin Myongja hanya memberinya 1 miliar plus dicicil pula. Jadi dia akan setuju asalkan Myongja mau memberinya 10 miliar. Alhasil saat keluar, Myongja terlihat stres meskipun bibirnya dipaksa senyum. Apalagi si Sangbong langsung mengirim pesan agar uangnya dikirim hari ini juga. Kalau tidak, maka perjanjian akan dibatalkan. Di saat yang sama, tim cyber kepolisian Posan berhasil menemukan alamat IP si manusia bertopeng yang ternyata berada di seberang kantor polisi. Mereka pun segera menyergap lokasi yang diduga tempat si manusia bertopeng itu, tapi di sana tidak ditemukan apa-apa selain tulisan yang menghina kepolisian dan sebuah topeng lengkap dengan mesin roletnya. Jong-sik iseng-iseng memutar mesin rolet tersebut, tapi anehnya setelah berkali-kali diputar, hasilnya tetap sama, yaitu si Guko harus dibunuh dengan hadiah 20 miliar. Artinya, putaran rolet tersebut bukanlah sebuah kebetulan, tapi sudah disetting sedemikian rupa. Balik ke 13 tahun yang lalu, setelah memperkeos dan membunuh Min Jin, Kim Guko pulang dengan wajah tanpa dosa. Tapi si Yuyun, sang istri, curiga saat melihat lengan jaket Guko sobek. Ditambah lagi, di belakang rumah dia menemukan obat bius yang dikubur oleh suami koploknya tersebut. Kecurigaannya makin menguat setelah melihat ada noda darah di bekas pakaian sang suami. Menariknya, anaknya yang bernama Dongha seakan mengerti tentang kejahatan ayahnya. Alhasil, saat Kim Guko mengajak mereka liburan ke kebun binatang, Yuyun diam-diam menelepon polisi sehingga Guko tak berkutik dan berhasil ditangkap. Setelah 13 tahun berlalu, Dongha kini menjadi pemain biola berbakat, bahkan dia menjadi juara di acara Korea Mencari Bakat. Mirisnya, saat sesi wawancara, para wartawan malah membahas tentang kejahatan sang ayah Kim Guko. Tentu saja itu membuat Dongha tidak nyaman karena itu sama sekali tidak ada hubungan dengan dirinya. Dan ketika Dongha ingin menunjukkan piala kepada ibunya yang sedang bekerja di minimarket, pengunjung di sana malah mengolok-olok Dongha dengan mengatakan kalau buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Mak Yuyun tentu saja sangat marah karena mereka menyamakan Dongha dengan Kim Guko. Tak cukup sampai di situ, saat di rumah pun Dongha harus selalu memakai earphone karena mulut tetangganya pada ember semua.
Bahkan saat di sekolah, Dongha tak jarang selalu mendapat bulian dari teman-temannya. Untungnya, dia memiliki satu teman wanita yang peduli, ditambah guru yang datang tepat waktu, sehingga perselisihan pun bisa terkendali. Masalahnya, saat pulang sekolah, teman wanita yang tadi menolong Dongha menjadi korban berikutnya karena tadi dia udah sok pahlawan. Dongha yang merasa bersalah segera menyiramkan pertamax kepada para berandalan itu, mengancam akan membakar jika mereka tidak menghentikan perbuatannya. Tentu saja mereka semua lari ketakutan. Kemudian Dongha meminta teman wanitanya itu untuk tidak ikut campur lagi ke dalam masalahnya. Tak hanya menerima bulian saja, rumah mereka juga sering dijadikan sasaran oleh orang-orang kolot yang tidak bertanggung jawab. Mirisnya, aparat kepolisian terkesan seperti tak peduli tanpa sedikit pun memperhatikan mereka. Jadi kalau menurut Bang Haji mah itu teh terlalu. Sementara itu, Jong-sik rupanya masih penasaran dengan mesin roulette yang telah disetting itu dan apa tujuan si manusia bertopeng menjadikan Guko sebagai targetnya. Saat terus memikirkan video itu, si Imas tiba-tiba datang melaporkan hasil temuannya. Bahwa yang selama ini menjadi incaran si manusia bertopeng adalah para penjahat kelamin yang terlapor di sosmed tapi tidak mendapatkan hukuman yang layak. Termasuk si Jang-ce dan yang terbaru adalah Guko. Dan ketika si Imas melihat video yang sejak tadi diputar, Imas baru sadar kalau video itu diambil di sebuah gereja bernama Median. Gereja yang akhir-akhir ini viral dan banyak pengikutnya. Di lain sisi, seorang profesor kecapi dari luar negeri sangat terpukau dengan permainan biola Dongha, berniat memberikan beasiswa untuk Dongha pergi ke luar negeri. Dan itu langsung disetujui oleh Ma Yuyun. Tapi Dongha yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka terlihat murung karena dia tidak ingin meninggalkan ibunya seorang diri. Mengingat kejadian yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sehingga Ma Yuyun yang tidak ingin karir anaknya terganggu berusaha membujuk Dongha agar menerima beasiswa tersebut dan berjanji akan segera menyusul. 상담 시간에 저는 매일매일 밤낮으로 기도하고 애 키우기가 너무 힘들어요. Jong-sik yang penasaran akhirnya datang langsung ke gereja Median mengawasi si pendeta yang dipercaya oleh banyak pengikutnya itu. Bahkan Jong-sik juga sengaja menemui langsung si pendeta secara pribadi tapi tidak menemukan petunjuk atau keanehan apapun. 혹시 그 유튜브 저희가 뭘 도와드리면 될까요, 형사님? 네. Malam harinya, Neng Kokom menyuruh Somi mengantarkan pakaian dalam kepada Jong-sik karena saking sibuknya, sudah beberapa hari Jong-sik tidak ganti jeroan. Gak kebayang ya gimana aromanya. Tanpa Somi sadari, Jang-ce mengikutinya dari belakang, lalu tiba-tiba, hap, Somi ditangkap. 1 jam kemudian, Jong-sik mulai gelisah karena jeroan yang dibawa Somi belum juga datang. Mencoba menghubungi istrinya, tapi sang istri mengatakan kalau Somi sudah berangkat dari tadi. Dan betapa terkejutnya Jong-sik ketika dia menemukan kantong berisi salempak tergeletak di depan kantor polisi. Tak berselang lama, istrinya menelepon kembali, tapi kayaknya Pak Juriwet seperti ada sesuatu yang tidak beres. Alhasil, Jong-sik segera pulang, di mana Jang-ce sudah ada di sana dengan santuinya, makan sambil mengatakan kalau Somi aman di tangannya. Boa edan. Jelas saja membuat Jong-sik kesal dan langsung membantingnya. Masalahnya kali ini Jang-ce yang tadinya menginginkan uang 1 miliar milik si Jong-sik, kini berubah pikiran ingin Jong-sik membawakan Kim Guko ke hadapannya karena tergiur dengan hadiah uang 20 miliar. Itu pun jika Jong-sik ingin Somi selamat. Dan jika Jong-sik macam-macam melaporkan masalah ini ke polisi lain, maka dia akan memotong jari-jari Somi. Balik ke si Sangbong yang datang menemui Ma Yuyun, berkata bahwa Guko akan mendapatkan hak asuh atas anaknya. Jelas dong Ma Yuyun marah
mengancam akan membunuh si Guko jika dia berani merebut Dongha darinya. Namun seperti biasa, Sang Bong merekam semua yang dikatakan Ma Yuyun dan akan dia gunakan sebagai bukti di pengadilan nanti. Di saat bersamaan, Dongha menemukan buku tentang anatomi tubuh di kamar ibunya, termasuk pisau belati si Rambo yang disembunyikan ibunya di lemari dapur. Tanda kalau sang ibu sudah merencanakan membunuh ayahnya. Sementara itu, Jong Sik yang panik segera meminta Imas untuk melacak ponsel milik Somi, sembari dia mencari petunjuk, memeriksa kamera CCTV, tapi sayangnya dia tidak menemukan petunjuk apapun. Keesokan harinya, Dongha sengaja melempar tasnya ke belakang rumah ayahnya, kemudian berkata pada polisi yang bertugas bahwa dia adalah anak Guko. Dengan begitu, si polisi memberikan izin masuk dan si Guko merasa senang dengan kedatangan anaknya. Berjanji kalau dia akan memberikan semua yang Dongha mau. Tapi Dongha gak mau neko-neko, hanya ingin makan nasi tutug oncom dan minum tuak bareng sang ayah. Tapi sebelumnya, Dongha meminta izin agar diperbolehkan melihat kamarnya yang dulu. Padahal, Dongha hanya ingin mengambil tas yang dia lempar tadi, yang di dalamnya berisi belati legend milik si Rambo. Sedangkan Ma Yuyun yang baru pulang kerja merasa bingung melihat ada kulkas baru di rumahnya, disertai surat dari Dongha di dalamnya. Segera pergi dengan panik, karena isi dari surat itu adalah Dongha sengaja menjual biola pusakanya, kemudian membelikannya kulkas baru sebagai hadiah terakhir karena dia akan membunuh si Guko agar ibunya bisa hidup tenang meskipun nantinya dia akan dipenjara. Dongha sendiri sengaja mengajak ayahnya Abok biar lebih mudah melaksanakan niatnya. Lalu setelah itu, Guko berniat keluar meminta bantuan, tapi Ma Yuyun yang baru masuk terkejut melihat situasi di dalam. Dia pun segera mengambil pisau, menghapus sidik jari Dongha, kemudian langsung menusuk dada Guko hingga tak sadarkan diri. Tak lupa, Ma Yuyun melumuri wajahnya dengan darah, seakan dialah yang telah membunuh si Guko. Kemudian dia pergi keluar. Beralih ke pelabuhan bertemu dengan seorang pria ganteng mirip saya. Dia selalu tersenyum dan penuh percaya diri. Sepertinya dia dari luar negeri karena selalu menggunakan Google Translate ketika berkomunikasi. You made my day, Tajul. Here for storage tray. Can I get a key? Setelah itu, dia langsung menuju bagian bagasi, mengambil odong-odong mewahnya dan tentu saja masih dengan senyuman khasnya. Di tempat berbeda, seorang anggota Yakuza yang sedang luluran diberitahu anak buahnya bahwa ada seseorang yang ingin bertemu. Pria ini adalah Mr. Smile, seorang pembunuh bayaran yang selalu tersenyum saat menghabisi para targetnya. Rupanya dia datang ke Korea setelah mendapatkan orderan baru, menangkap King Guko beserta pengacaranya, termasuk mengambil rekaman suara yang disimpan si pengacara. Ya sudah pasti orang yang menyewa jasa Mr. Smile ini adalah wali kota Myeongja. Hanya saja dia kebingungan dengan tarif Mr. Smile yang mencapai angka 1 miliar. 일본이란 소리도 있고 국적 불명예 이름 그래도 일 하나는 확실하다니까 CIA까지 남녀노소 지. Singkatnya, Mr. Smile telah bersiap di atas gedung seberang rumah si Guko, lalu membidikkan senjatanya. Namun terlambat karena Ma Yuyun telah lebih dulu menusuk dada si Guko. Mau tidak mau, Mr. Smile harus mundur, memberi laporan kalau target pertamanya dibunuh oleh orang lain dan beralih ke target kedua. Sedangkan Jong Sik mendapat kabar dari si Imas kalau ponsel Somi baru saja aktif di daerah jalur gunung.
Jong-sik pun langsung bergegas menuju lokasi, namun dia malah dihentikan oleh Rohim dan si kapten, menyuruhnya untuk segera ke tempat Guko karena Guko telah diserang. Hal itu membuat Jong-sik akhirnya terpaksa jujur pada Imas kalau sebenarnya Somi diculik oleh Jang Ce dan dia minta Imas untuk ke lokasi terlebih dulu sembari mengingatkan jangan sampai rencana mereka diketahui oleh si kapten. Berjanji akan segera menyusulnya. Sesampainya di lokasi, Imas kebingungan karena lokasi tersebut adalah kawasan terlarang, yaitu tempat karantina hewan yang terkena penyakit menular. Tapi meskipun begitu, Imas tetap nekat memasuki kawasan tersebut. Di tempat lain, rupanya nyawa si koplok Guko berhasil diselamatkan karena luka tusuk yang dia terima tidak mengenai organ vitalnya. Kembali ke si Imas yang sudah berada di sebuah gedung tua, dan setelah memeriksanya, dia berhasil menemukan Somi. Namun saat dia ingin menghubungi Jong-sik, tiba-tiba di rumah sakit, Sang Bong merasa sangat lega karena kliennya berhasil selamat walaupun masih dijaga ketat oleh para aparat polisi. Sementara Jong-sik berusaha menghubungi Imas karena khawatir terjadi sesuatu. Dan benar saja, ternyata yang mengangkat teleponnya adalah Jang Ce. Jang Ce sangat marah karena Jong-sik mengirim Imas untuk menyelamatkan Somi dan dia mengancam akan memotong jari Somi kalau Jong-sik tidak segera membawa Kim Guko kepadanya. Membuat Jong-sik sangat ketakutan. Sepulangnya dari rumah sakit dengan wajah berseri, Sang Bong mendatangi lokasi proyek NCT yang sudah beroperasi kembali berkat bantuan si ketua. Karena Sang Bong telah berhasil membuat wali kota Myeongja terpuruk. Namun saat dia sampai di kantornya, Sang Bong sangat terkejut mendapati asistennya telah pingsan. Dan itu adalah ulah dari si Mr. Smile yang meminta Sang Bong untuk memberitahu di mana Guko dirawat, sekalian menyerahkan semua alat yang bisa dipakai untuk menyimpan rekaman suara Myeongja, berikut ponsel dan laptopnya. Lalu diiringi dengan senyuman khasnya, Mr. Smile membius Sang Bong hingga pingsan. Sedangkan Jong-sik yang gak punya pilihan selain membawa Guko kepada Jang Ce, menyuruh semua polisi yang berjaga untuk pergi makan siang agar dia bisa masuk membawa si Guko yang sempat ingin teriak namun mulutnya langsung disumpal pakai kaos kaki. Di saat bersamaan, Mr. Smile sudah tiba di rumah sakit sembari memasang bom asap di setiap lorong rumah sakit. Lalu setelah itu, dia masuk ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, bom asap pun bekerja sehingga memicu alarm kebakaran berbunyi. Jong-sik yang baru sadar dari pingsannya langsung melapor kepada rekan-rekannya dan mereka pun segera mengejarnya, tapi si tukang cengir ini segera menaburkan paku. Akhirnya, Mr. Smile berhasil menunaikan tugasnya dengan baik, membawa Guko dan Sang Bong hidup-hidup. Merasa dipermainkan, para polisi ini segera memeriksa CCTV untuk mengetahui kemana Mr. Smile pergi. Sebenarnya, mereka berhasil menemukan jejak Mr. Smile, tapi saat dikejar ke lokasi, mereka hanya menemukan mobilnya saja. Guko dan Sang Bong dibawa Mr. Smile ke sebuah rumah di tengah hutan, diserahkan kepada wali kota Myeongja yang baru saja tiba. Senang karena Mr. Smile berhasil menjalankan tugasnya. Namun tanpa mereka sadari kalau si Guko sedang berusaha membuka borgolnya dengan jarum infus yang masih menempel di lengannya.
Setelah memberikan uang kepada Mr. Smile, dengan ganasnya Myung-ja memberi tanda 5 jari di wajah Guko. Melihat itu, Sang Bong sangat ketakutan, segera meminta maaf dan mengatakan kalau semua bukti rekaman telah dia serahkan semuanya. Tanpa ampun, Myung-ja menyuruh Mr. Smile untuk mengeksekusi si Sang Bong. Dan saat Mr. Smile mau menembak si Guko, Myung-ja segera menghentikannya karena katanya dia sendirilah yang akan membunuhnya. Tapi 나는 프로답게 했어. sejak awal Myung-ja memang tidak mau kehilangan uangnya, apalagi untuk membayar seorang pembunuh. Myung-ja lalu menyuruh si Lupus menembak si Guko agar mereka berdua tak sama-sama berkhianat. Tapi sebelum itu, ya rupanya Mr. Smile masih hidup, membuat Myung-ja sangat ketakutan. Apalagi si Mr. Smile udah banget gak senyum lagi, tanda kalau dia benar-benar marah. Guko yang telah berhasil melepaskan borgolnya langsung memukul Mr. Smile. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan Myung-ja untuk kabur dari sana. Guko sendiri memasangkan satu borgol ke tangan Mr. Smile dan dia mencoba untuk meraih pistol yang berada tak jauh dari hadapannya. Mr. Smile yang gak mau kalah segera menarik Guko ke arah pisau hingga inilah yang terjadi. Dengan sisa-sisa tenaganya, Guko pun berhasil pergi dari sana, sedangkan Jong-sik menemukan wali kota di gerbang jalan menuju hutan. Nah, karena banyak kehilangan darah, Kim Guko akhirnya tumbang juga. Dia pingsan tepat di depan pos polisi. Menariknya, meski sudah terkena beberapa kali tembakan, ternyata Mr. Smile juga masih hidup. Di episode 7 kali ini kita akan membahas si Jang Ce yang dulu sempat kita lihat pergi menemui pemilik KP teman dari korban bunuh dirinya yang memposting kelakuan nguntitnya di sosial media. Jang Ce yang marah nekat membakar KP-nya, tapi beruntung si pemilik KP masih bisa selamat meskipun KP miliknya habis terbakar. Dan sekarang, setelah membunuh si Imas, Jang Ce membakar semua pakaiannya untuk menghilangkan jejak. Sedangkan Somi yang sekian lama pingsan akhirnya tersadar. Sementara itu, kejadian semalam yang menewaskan Sang Bong dan si Lupus, sang asisten wali kota, seketika viral. Kejadian tersebut secara tidak langsung membuktikan jika Myung-ja terlibat di dalamnya. Yang berarti ketua partai sebagai pemimpin tertinggi majelis mempunyai alasan yang kuat untuk melengsarkannya. Jang Ce yang merasa dipermainkan akhirnya menelepon Jong-sik. Dia tidak mau tahu, pokoknya Jong-sik harus segera menyerahkan Guko kepadanya hari ini juga. Kalau tidak, maka dia akan membunuh Somi. 피자 좋아해? 왜 이렇게 식었어? Di lain sisi, karena tak kunjung mendapat kabar tentang anaknya, Somi, istri Jong-sik datang menemui kepala polisi sambil nangis, hingga kepala polisi mengira kalau Jong-sik telah selingkuh, lalu berusaha menenangkannya. Beralih ke sikap Ten, Rohim, dan Jong-sik yang menerima laporan bahwa Guko telah ditemukan dan sekarang dirawat di rumah sakit Jompo di daerah pegunungan. Lalu mereka segera pergi ke sana. Sesampainya di rumah sakit, Jong-sik pastinya berada paling depan karena memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membawa si Guko. Dan setelah melihat keadaan Guko, dia segera turun ke bawah mengamati situasi.
kemudian memeriksa ambulan di sana apakah bisa dipakai atau tidak. Di waktu yang sama, si kapten ditelepon kepala polisi agar Jong-sik segera menghubungi istrinya. Nah, setelah mereka berada di kamar tempat Guko dirawat, Rohim mendapat info kalau bantuan yang akan membawa Guko bakalan datang sebentar lagi. Hal itu membuat Jong-sik mau tak mau harus segera bertindak menembak Rohim dengan peluru kosong. Setelah itu, Jong-sik memborgol mereka dan berjanji akan menjelaskan jika semuanya telah selesai. Dia pun segera membawa Guko, tapi saat mau pergi dengan ambulans, dua polisi menghadangnya hingga sekali lagi Jong-sik mengeluarkan pistolnya, meminta kunci mobil polisi itu, lalu melemparnya agar mereka tidak bisa mengejar. Setelah berhasil membawa Guko, Jong-sik pun segera mengabari Jang-che yang tentunya sangat senang karena akan mendapat uang 20 miliar. Jang-che yang gak sabar menyuruh Jong-sik membawa Guko ke sebuah terowongan. Beruntung bagi Rohim yang hanya mengalami luka memar saja, meskipun mereka masih bingung kenapa Jong-sik berbuat seperti itu dan kemana dia akan membawa Guko. Malamnya Jong-sik sampai di terowongan tempat Jong-sik akan melakukan pertemuan dengan Jang-che. Jang-che yang sudah berada di lokasi meminta Jong-sik berhenti dan bilang kalau Somi berada di dalam bagasi mobil yang berada di depan terowongan. Lalu menyuruh Jong-sik keluar meninggalkan ambulan. Alhasil ketika Jong-sik berlari ke mobil yang ada di depan sana, dengan segera Jang-che membawa ambulan itu. Dan saat Jong-sik memeriksa mobil tersebut, ternyata Somi tidak ada, bahkan mobilnya dalam keadaan rusak. Beruntung sebelumnya Jong-sik telah meletakkan jam di tubuh Guko sehingga dia dapat melacaknya. Nah, di tengah jalan, Jang-che segera memindahkan Guko ke mobil lain hasil keterampilan tangannya. Dan di pihak lain, kepala polisi sangat marah mengancam akan memecat mereka jika tidak segera menemukan Jong-sik dan juga Guko. Setelah berlari, mendaki gunung dan melewati lembah, Jong-sik berhasil menemukan mobil ambulan itu, tapi sayang si Guko sudah tidak ada. Dengan napas yang sudah hos-hosan, Jong-sik terpaksa menghentikan mobil yang lewat, karena jika terus berlari, bukannya menemukan Jang-che, yang ada malah turun bro. Jang-che sendiri telah sampai di gedung tua itu, namun dia tidak tahu bahwa Guko telah sadar, tapi dia pura-pura pingsan. Bodohnya si Jang-che, dia malah melepas borgol si Guko dan segera membawanya masuk. Tidak lupa berselfie ria buat bukti nanti kalau dia yang telah membunuh si Guko. Di saat Jang-che mengambil parang, Guko meraih pisau yang tergeletak di dekatnya dan sungguh malang nasibmu, Jang-che. Setelah kehilangan telinga, gagal mendapat uang 20 miliar, meninggal pula. Hai, paket lengkap anjing. Jong-sik yang panik mencoba menghubungi Jang-che, sialnya yang mengangkat adalah si Guko. Guko yang tadinya mau langsung kabur, seketika mengurungkan niatnya karena mengetahui kalau di sana ada Somi. Membuat Jong-sik tambah panik karena dari rekam jejaknya, si tampan yang tak diakui ini merupakan penjahat kelamin yang suka memperkeos. Dan benar saja, saat Guko melihat Somi yang bening, membuat Hodam kakek Sugiono yang telah bersemayam selama 13 tahun itu langsung meronta-ronta ingin icip-icip Somi.
Guko pun mulai mendekat dan tangannya mulai gatal ingin membelai wajah Somi yang kinclong. Namun Somi langsung menusuk Guko dengan paku yang telah dia siapkan dari tadi. Beruntung Jong-sik datang tepat waktu kemudian menyerangnya. Menariknya, kejadian itu diawasi juga oleh si pendeta beserta asistennya, menandakan kalau semua ini ada hubungannya dengan si pendeta. Besoknya, ketika Dong-ha akan berangkat ke luar negeri, dia mendengar berita kalau ibunya sekarang di penjara atas percobaan pembunuhan. Membuat Dong-ha membatalkan keberangkatannya dan segera berlari menemui sang ibu. Singkat cerita, Jong-sik sudah berada di rumah sakit dan ketika sadar, dia langsung mencari keberadaan Somi. Untungnya, Somi juga berhasil diselamatkan, meskipun kata dokter, Somi masih mengalami trauma berat. Mendengar hal itu membuat Jong-sik sangat marah dan ingin sekali mencari si Guko, kemudian menjadikannya parab lele. Namun Rohim tidak membiarkannya, menyuruhnya untuk tetap berada di kamar yang dijaga oleh 2 orang polisi. Setelah semalaman berjalan menyusuri hutan, Guko yang kelelahan akhirnya sampai di jalan dan karena kondisinya sudah sangat buruk, si Guko pun akhirnya pingsan dan dibawa oleh pendeta yang sudah mengawasinya sedang berada di hutan. Kembali ke si Jong-sik, dia pura-pura meminjam korek dengan alasan ingin merokok, padahal korek itu dia gunakan untuk memicu alarm kebakaran sebagaimana yang Mr. Smile lakukan dulu. Momen itu dimanfaatkan Jong-sik untuk meninggalkan rumah sakit dengan menyekap seorang dokter, mengambil pakaiannya lalu kabur menggunakan ambulan. 야, 앰뷸런스다, 앰뷸런스 18번. 야, 빨리 타. 앰뷸런스야. Beralih ke si Dong-ha yang menemui ibunya di penjara, mengatakan akan mengakhiri penderitaan ibunya dengan membunuh si Guko. Tentu saja Mak Yuyun tidak mengizinkan karena tidak ingin Dong-ha menjadi pembunuh seperti si Guko. Tapi tekad Dong-ha sudah bulat, ia pun pergi tanpa menghiraukan sang ibu yang teriak-teriak. Dan ketika dia lagi berjalan menyusuri trotoar, tiba-tiba mobil si pendeta berhenti di dekatnya dan mengatakan kalau Dong-ha tidak akan bisa membunuh hanya dengan menggunakan pisau pendek seperti itu. Si pendeta ini bernama Song Junu, yang tidak lain adalah si manusia bertopeng. Jadi dulu setelah ayahnya meninggal, dia tinggal di penginapan gereja bersama ibunya karena miskin. Tapi si pendeta malah tega memperkeos sang ibu. Mirisnya hukum kembali tidak adil karena si pendeta hanya dihukum selama 2 tahun 6 bulan saja setelah si pendeta menyesali perbuatannya. Beruntung Junu kecil diasuh oleh seorang polisi dan sedikit menghibur Junu dengan mengatakan kalau waktu 2 tahun itu cukup lama karena saat itu Junu baru kelas 6 SD. Saat si pendeta mau dipindahkan ke penjara, Junu kecil berusaha menyerangnya, namun karena pisaunya pendek, dia hanya berhasil menggores tangannya saja. Namun naas, karena trauma yang sangat berat, ibu Junu tidak mampu bertahan, sehingga dia memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Semenjak itu, Junu tumbuh dewasa dan menjelma menjadi manusia bertopeng yang menghukum para penjahat kelamin dengan caranya sendiri. Dan menyamar sebagai seorang pendeta yang sangat dicintai dan dikagumi para pengikutnya. Karena Junu dinilai sangat penyayang, itu terbukti dengan dia merawat seorang pendeta tua yang sedang sakit.
Padahal sebenarnya pendeta itu adalah orang yang telah memperkeos sekaligus penyebab kematian ibunya. Junu sengaja membuatnya lumpuh dengan menyuntikkan cairan khusus setiap harinya yang bisa menyebabkan seseorang menjadi lumpuh dan mengalami sakit yang teramat sangat. Itu semua Junu lakukan sebagai bentuk balas dendam kepada si pendeta. 그렇게 천국 가고 싶다고 난리치던 사람 다 치러야 천국을 가죠. 아직 멀었어요. 난 그렇게 안 놔둘 거니까. Dan sekarang dia menjelaskan itu kepada Dongha. Pokoknya balas dendam terbaik adalah dengan membuat si pelaku menderita lebih lama karena kematian terlalu manis bagi si pelaku. Tapi karena Dongha masih kebingungan bagai orang yang kehilangan KTP, Junu pun kembali bercerita tentang masa kelamnya dulu, dan itu terjadi 20 tahun yang lalu saat Junu baru pulang kerja kelompok. Dia tidak menemukan ibunya di kamar, dan saat ia bertanya kepada si pendeta itu beralasan kalau ibunya sedang sakit, makanya si pendeta sengaja merawat ibunya di kamar pribadinya. Namun karena merasa ada yang aneh, Junu pun menerobos masuk, dan setelah melihat kondisi ibunya, Junu mengerti apa yang sudah terjadi, lalu menyerang si pendeta biadab itu. Beruntung Dahlan yang kelak menjadi asistennya menghentikan Junu. Tapi dendam di hati Junu tak pernah padam, apalagi setelah ibunya meninggal. Kembali ke sekarang, Junu juga telah menyuntikkan obat khusus kepada si Guko karena dia ingin tahu apa yang akan dipilih Dongha nantinya. 먹이사슬 제일 밑에서. 근데 너무 빨리 끝났다. 아드님은 어떤 선택을 할까요? Nah, akhirnya Jong-sik berhasil menemukan lokasi terakhir dari GPS-nya. Dia pun langsung menerobos masuk, tapi di tempat tersebut tidak ada siapa-siapa selain jam GPS-nya. Berikut sebuah lampu yang membentuk ikon si manusia bertopeng. Sementara itu, Junu telah memindahkan Guko ke sebuah gereja kuno tak jauh dari tempat tadi. Dia pun mengajak Dongha untuk menemui si Guko yang sudah tidak berdaya. Dongha juga diberi pilihan antara menyuntikkan cairan itu ke jantungnya yang akan membuat Guko meninggal dalam 5 menit karena pembuluh darahnya pecah, atau membiarkan si Guko terbunuh oleh para pemburu hadiah itu. Karena Junu baru saja mengupload lokasi keberadaan Guko. Sontak saja postingan tersebut membuat para psikopret pengangguran yang butuh uang berbondong-bondong menuju lokasi si Guko. Tak terkecuali Jong-sik, ketika melihat postingan tersebut, ia segera ke gereja tua itu yang kebetulan tidak jauh dari tempat Jong-sik sekarang berada. Di sisi lain, Junu diberitahu Dahlan kalau si pendeta tua itu baru saja meninggal, membuat Junu sangat senang, dan sekarang dia hanya tinggal menunggu pilihan apa yang nantinya dipilih Dongha. Sementara itu, di saat akan menyuntikkan cairan tersebut kepada Guko, tiba-tiba Guko menangis dan menyesali perbuatannya. Dan saat Dongha lengah dengan sisa-sisa tenaganya, Guko langsung menyerang dan mencekik Dongha. Junu yang mendengar keributan itu segera masuk, namun yang terjadi... Guko protes kenapa dia yang dijadikan targetnya, padahal banyak di luaran sana yang lebih biadab dari dirinya. Terlebih, dia juga sudah menjalani hukumannya, apalagi Junu melibatkan Dongha. Tapi Junu hanya berkata, 그걸 누가 정하는데? 그게 이 나라 법이다. 그래 죗값 치렀지. Tanpa basa-basi, Dongha yang baru tersadar langsung menusuk Guko. Meski Guko sempat melawan, namun itu tak berlangsung lama. Dongha pun membuatnya tak berdaya, dan di saat Dongha mau mengakhiri hidup Guko, Jong-sik muncul di saat yang tepat. 아저씨 알아. 너 어떻게 살았는지 알아. 자, 봐봐.
아저씨 왔지? 아저씨 좀 괜찮아. Setelah situasi terkendali, Jong-sik meminta Junwoo untuk menyerahkan diri, tapi di saat bersamaan, gerombolan para pemburu hadiah juga datang. Dan mau tidak mau, Jong-sik harus menembak kaki mereka yang maju sambil curhat. Berkata setelah apa yang terjadi pada Somi anaknya, dialah orang yang sangat ingin membunuh Guko saat ini melebihi keinginan mereka semua. Namun dia tidak bisa melakukannya karena dia seorang polisi yang harus taat pada hukum. Kim Guko memanfaatkan kesempatan itu dengan menyandra Dong-ha. Membuat Jong-sik tak ada pilihan selain menembak Guko tepat di jantungnya. Tak lama kemudian, polisi pun tiba dan Jong-sik meminta Rohim untuk menenangkan Dong-ha. Tak sadar dengan Junwoo yang telah menghilang. Singkatnya, kabar tewasnya Guko langsung viral di internet, membuat netizen sangat senang. Hanya saja, polisi tidak berhasil menangkap si Junwoo alias si manusia bertopeng. Para polisi pun berusaha mencari tahu latar belakang si Junwoo, tapi sayangnya basis data si Junwoo tidak dapat ditemukan. Bahkan registrasi kependudukan, riwayat finansial, hingga DNA-nya pun tidak ada yang cocok. Seolah-olah orang yang bernama Junwoo itu tak pernah ada. Dan yang tahu wajah si manusia topeng itu hanyalah Dong-ha, tapi semuanya tetap sulit karena Dong-ha hanya diam tak mau bicara. Sialnya, kepala polisi baru ingat bukankah Jong-sik berada di TKP. Namun si kapten melindunginya dengan mengatakan, 그런 것 같습니다. di rumah sakit, Jong-sik dan istrinya sangat senang karena Somi telah sadar. Beberapa hari kemudian, sosok misterius meletakkan amplop di depan apartemen Jong-sik dan ternyata orang itu adalah Junwoo alias si manusia bertopeng. Dia menepati janjinya memberikan hadiah uang 20 miliar bagi siapa saja yang berhasil membunuh Guko. Membuat Jong-sik bingung, terkejut, dan pastinya senang. Kamu nonton aja? Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman cerita drama berjudul No Way Out. Mudah-mudahan kalian ngerti dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perkataan yang menyinggung perasaan kalian. Karena ini hanyalah hiburan semata. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Parmios.